Anak kami, Anis, datang di rumah Tuhan. Dinaikkan dengan nama Yohanes. Amin. Aduh. Pak Anies. Saya tertawa melihat cara Anda. Sekaligus jijik. Bapak menerima nama baptis Yohanes. Entah gereja mana yang memberikan itu, saya tidak penting. Saya tidak peduli itu. Tapi Pak Anies tahu nggak sih? Tinggal dengan keluarga dan ibu angkat saya itu di sana adalah koordinator pendidikan di gereja Katolik. Komplit kan? Apa yang terjadi? Ibu saya adalah orang yang paling banyak melatih saya untuk jadi bisa bicara, Pak. Kenapa? Karena beliau menjadi promotor. Apa yang beliau lakukan? Saya diajak ke gereja. Ini ya, kalian harus buka mata kalian yang besar-besar. Ini namanya menjual agama. Supaya apa? Dia bisa menjadi presiden Indonesia. Dia menghancurkan Indonesia. Kalian itu tidak bertobat sama sekali. Menghancurkan agama kita semua. Lihat itu. Dia sudah bilang katanya dia dari pastor Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, menjelang akhir tahun 2022, bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan dikabarkan sempat mendapatkan nama kehormatan Yohanes yang disematkan di depan namanya sehingga menjadi Yohanes Anies Baswedan. Saat itu sempat viral bahwa Yohanes merupakan nama baptis. Namun belakangan diketahui bahwa nama Yohanes yang disematkan kepada sosok Anies Baswedan bukan nama baptis melainkan gelar kehormatan, sehingga sempat menjadi polemik yang cukup menghangat di media sosial. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan, dianugerahkan dengan nama Yohanes, kata seorang Ondopolo sembari menyematkan noken kepada Anies dalam sebuah video yang sempat diunggah pada pertengahan Desember 2022. Ini kantong kosong tetapi kami isi dengan keluhan masyarakat adat dan masyarakat akar rumput yang ada di dalam sini. Terima kasih, lanjut pria tersebut. Terlepas Yohanes itu nama baptis atau nama kehormatan yang disematkan oleh seorang Ondopolo, yang jelas sematan nama Yohanes itu sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan internal umat Kristiani sendiri, sehingga ada emak-emak yang cukup murka. Tidak hanya soal nama Yohanes, Anies yang dikabarkan sempat menjadi anak asuh dalam sebuah keluarga Kristiani saat menempuh pendidikan di Amerika juga mendapatkan tamparan keras dari seorang emak-emak karena menurut keyakinannya bahwa seorang umat Katolik itu tidak boleh atau dilarang untuk mengasuh seorang anak. Anak kami, Anis, datang di rumah Tuhan. Dinaikkan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kantong ini kosong, tapi kami isi dengan keluhan masyarakat adat dan masyarakat akar rumput ada di dalam sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Pak Anies. Saya tertawa melihat cara Anda. Sekaligus jijik. Bapak menerima nama baptis Yohanes. Entah gereja mana yang memberikan itu, saya tidak penting. Saya tidak peduli itu. Tapi Pak Anies tahu nggak sih arti baptis itu apa? Baptis adalah penyematan nama kita sebagai anak Tuhan Yesus dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi, kalau Pak Anies menerima nama baptis Yohanes, berarti Bapak punya tanggung jawab untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus.
Minta ampun Pak Anies, Pak Anies. Saya sedikit lagi, saya SMA itu pernah ikut pertukaran pelajar. Dapat tempatnya di Amerika Serikat. Karena saya berasal dari keluarga religius di Jogja, Muslim religius. AFS di sana menempatkannya ke keluarga religius juga, yaitu Roman Catholic. Tinggal dengan keluarga, dan ibu angkat saya itu di sana adalah koordinator pendidikan di gereja Katolik. Komplit kan? Apa yang terjadi? Ibu saya adalah orang yang paling banyak melatih saya untuk jadi bisa bicara, Pak. Kenapa? Karena beliau menjadi promotor. Apa yang beliau lakukan? Saya diajak ke gerejanya, bukan ikut misanya. Ikut misanya saya nggak ikut. Di sana itu gereja di lantai atas, lantai bawahnya ruang hall kosong. Setelah selesai acara kebaktian, lalu di bawah nanti ada sarapan pagi. Oke, saya selalu ikut sarapan paginya, ngobrol sama semuanya. Kebaktiannya mohon maaf saya nggak ikut. Nggak ikut kebaktiannya. Tapi misanya saya nggak ikut. Tapi saya ikut dengan, kenapa? Ibu saya bilang, Nis, if you join this, kalau Anda ikut di bawah sini, Anda akan ketemu dengan semua orang. Dan apa yang terjadi? Itu tahun 88. Orang nggak tahu banyak tentang Indonesia, nggak tahu banyak tentang Islam. Banyak orang bertanya. Terus apa yang dikerjakan ibu saya? Saya digilir, Bu. Bicara dari gereja ke gereja menjelaskan tentang Islam di Amerika Serikat. Diputer. Yang muter siapa? Yang muter adalah ibu angkat saya yang menjadi koordinator pendidikan di gereja Katolik Roma. Ini, dengar ya semua rakyat Indonesia. Saya baru selesai nonton satu YouTube, dia menjual Anies Baswedan menjual agama Katolik. Dia masuk ke gereja. Itu benar atau tidak saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan itu benar ya. Dia bilang dia pernah punya orang tua angkat dari agama Kristen Katolik. Ini ya, kalian harus buka mata kalian yang besar-besar. Ini namanya menjual agama. Supaya apa? Dia bisa menjadi presiden Indonesia. Dia menghancurkan Indonesia. Kalian itu tidak bertobat sama sekali. Menghancurkan agama kita semua. Lihat itu. Dia sudah bilang katanya dia dari pastor Katolik, anak angkat. Dari mana tuh pastor anak angkat dari Katolik? Pastor aja tidak pernah nikah kok. Apalagi amal anak angkat. Itu tidak boleh loh. Di agama Kristen Katolik tidak boleh sembarangan. Tidak ada itu. Kok bohong sekali nih Anies Baswedan. Kok tidak capek kau suruh orang-orang rakyat itu untuk demo-demo itu, ibu-ibu. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, yang menjadi pertanyaan kemudian kenapa nama kehormatan Yohanes dan juga kisah hidup Anies Baswedan yang sempat menjadi anak asuh keluarga Kristiani menjadi sebuah polemik yang begitu menghangat. Ya, sebagian kalangan menyebut bahwa hal itu merupakan upaya atau ikhtiar bagi Anies Baswedan untuk menghapus rekam jejaknya yang kelam yang saat itu menghalalkan politisasi SARA dalam mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 ketika Anies harus berhadapan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang non-muslim yang akhirnya harus masuk penjara akibat derasnya arus dan gelombang politisasi SARA yang begitu dahsyat yang digelontorkan melalui narasi haram memilih pemimpin kafir, penggunaan ayat-ayat suci di atas panggung kampanye untuk kepentingan politik elektoral, atau haram untuk melakukan sholat jenazah buat warga Jakarta yang memilih pemimpin kafir, dan seterusnya. Jejak kelam politisasi SARA yang mengarus deras saat kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang silam harus diakui telah menimbulkan polarisasi dan pembelahan sosial yang imbasnya masih terasa hingga saat ini. Nah, situasi polarisasi dan pembelahan sosial semacam itu tampaknya juga dirasakan oleh Anies Baswedan sehingga ia mencoba untuk menghapus jejaknya yang kelam semacam itu melalui aksi toleransi dengan menunjukkan kedekatan dan kesejatian dirinya sebagai sosok yang sangat toleran dan moderat dengan mendekati keluarga Kristiani di Sentani, Papua,
lantas menceritakan sebagian kisah hidupnya saat menjadi anak asuh dalam keluarga Kristiani. Pertanyaan yang kemudian muncul, berhasilkah upaya dan ikhtiar Anies Baswedan untuk menghapus rekam jejaknya yang kelam semacam itu? Ternyata tidak semudah orang membalikkan telapak tangan ketika Anies melakukan ikhtiar maksimal untuk menunjukkan kesejatian dirinya sebagai sosok yang sangat toleran dan moderat dalam menghapus rekam jejak politisasi SARA yang kelam di Pilkada DKI 2017. Sayangnya ketika dunia sudah memasuki era gelombang informasi seperti saat ini yang ditandai dengan menjamurnya berbagai piranti digital dan platform media sosial di mana setiap orang bisa dengan mudah mendapatkan akses informasi dalam beragam bentuk dan format, rekam jejak kita akan dengan mudah dilacak dan sulit untuk dihapus. Bahkan rekam jejak yang buruk bisa berubah menjadi bumerang yang bisa dengan amat kejam menghantam balik diri kita sendiri. Tampaknya seperti itulah yang sedang dirasakan oleh seorang Anies Baswedan terkait dengan rekam jejaknya yang dinilai sebagai praktek demokrasi yang paling buruk sepanjang sejarah demokrasi di negeri ini lewat praktek politik beraroma SARA. Terlepas dari pro dan kontra yang menyertainya, tentu saja kita perlu menghargai dan mengapresiasi niat baik seorang Anies Baswedan yang ingin menunjukkan kesejatian dirinya sebagai sosok yang moderat dan toleran, meskipun hal itu bukan hal yang mudah baginya. Kita semua tentu sangat berharap praktek politik identitas atau praktek politik beraroma SARA seperti yang pernah terjadi di Pilkada DKI tahun 2017 yang silam tidak kembali terulang ketika bangsa kita menghadapi kontestasi demokrasi yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.